Tadi disebutkan terkait unsur tokoh masyarakat, terkait parameter-parameter yang menjadi kepesertaan di Musdes itu kan sumir. Nah, kalau yang saya lihat di Pergub 06 tahun 2021 itu musyawarah tingkat RW dilaksanakan musyawarah tingkat RW menunjuk tokoh pengundannya menunjuk putusannya. Iya, jadi yang tanggung jawab itu. Kami pun sebenarnya nggak tahu. Nanti kita tahu setelah dibuka kotaknya di desa. Satu itu. Namun demikian, saya meminta ada musdes pertama kaitan dengan pencerahan nanti polanya akan seperti apa dengan keterbatasan biaya, keterbatasan waktu. Ini yang namanya pemilihan desa antar waktu ini sendiri juga amat sangat beda sekali dengan pemilihan umum yang nanti akan dilaksanakan di 2026 gitu ya. Ini jadi di situ memang panduan dari Pergub maupun aturan dari pemerintah itu ada kriteria, Pak. Ada 11 kriteria. Itu menjadi masalah kriteria. Nah, 11 kriteria itu sendiri nanti akan dibahas di tataran tingkat RW. Tokoh masyarakat macam mana sih yang utama meren ketua RW, tokoh masyarakat. Ya, clear lah itu. Nah, yang dari yang 11 ini yang saya lihat agak kurang pas atau mungkin sementara di hati saya mungkin kita delete keterwakilan dari kelompok nelayan. Kan kita nggak ada laut, nggak ada sungai. Gugur. Tokoh adat. Kita kan tokoh adat kan nggak ada tokoh adat. Kalau tokoh budaya, seni budaya ada. Nah, beberapa kriteria itu yang nanti pada Musdes 1 harus kita jelaskan sepaham mungkin terhadap para RW. Nah, nanti komposisi itu, jadi kita musdes pertama itu kita akan menentukan di situ. Kita mau musyawarah, berarti kalau musyawarah menunjuk, ngariung we gitu nih. Ngariung kieu gitu, naya di desa pastinya kan di ieu kan ngarahna kan kadinya gitu. Tapi kalau katakanlah kita voting ataupun katakanlah pemilihan, kita alhamdulillah sudah draft dari mulai Perdes sampai ke pembentukan panitia, sampai katakanlah RAB, sudah ada lah tulisannya runtutan prosesnya. Berapa, Pak? Ya, RAB-nya? RAB-nya sementawis kurang dietang teh ayat 107 juta. Nah, informasi yang saya dapat dari desa, perangkat desa Ngariung seperti dia. Ini waktu saya nyarasnya 35. Pak Sekdes 12 juta bisa nggak Pak Iwan melaksanakan iya? Oh berarti dirinya mengarahnya ke Musdes itu mah gitu. Kerja Musdes kumpul mah. Gitu. Nah, terus dari Samsul koordinasi dengan DPMPD dari sana ngasih clue ancar-ancar sekitar 50 juta. Saya pun waktu kita diskus di Ciwidey dengan birokrasi antar kecamatan, kumaha mun saya cari bapak angkat pihak ketiga dengan catatan gitu, tidak mengikat sifatnya, gitu ya, tidak mengikat gitu. Wah jangan Kang, akan ada dampak seperti ini. Oh gitu ya? Omo jauh dari, namun kita bicara, katakanlah bakal calon suruh bayar. Wah itu tambah lebih rumit lagi gitu ya. Belum apa-apa kondisi kita lagi masih seperti ini aja. Kemarin Intelkom Polres sudah menghadap ke kepala desa. Pak, kami dari Intelkom Polres ada 8 orang. Gitu. Kalau lihat kondisinya masih seperti ini aja. Kalau nanti temperaturnya ini bakal naik. Tong boros seperti itu. Yang sudah saya dilakukan kegiatan dengan katakanlah dengan polsek gitu ya. Dilakukan dengan polsek, katakanlah dilakukan dengan Polres kemarin ini. Saya juga secara pribadi backup karena kita terdekat dengan Polda untuk backup keamanan ya kita ini. Walaupun di lain sisi semua sepakat bahwasannya Desa Cinuneg ini kita mengawal pemilu pilkades maupun PAW antar waktu ini, tapi kan kita sebagai penyelenggara pemerintahan tetap harus mengantisipasi hal-hal yang kemungkinan terjadi di tengah perjalanan. Termasuk juga dalam konteks penyusunan ini kita juga bukan berlama-lama. SK PJ itu sendiri kita usulkan 1 hari beliau almarhum meninggal kita sudah melayangkan surat
ke pihak kecamatan, diproses tanggal 8, diselesaikan oleh Setda Hukum tanggal 15, tanggal 15 pula ditandatangani oleh Pak Bupati untuk SK pemberhentian kepala desa. Sementara untuk SK PJ itu tanggal 16, 1 hari setelah pemberhentian. Itu memang mekanisme yang harus ditempuh oleh pihak birokrasi dalam hal ini. Jadi sebenarnya tugas tanggung jawab kewajiban saya berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa fase 1 dengan adanya kekosongan kepemimpinan di Cinunuk sudah ada. Termasuk kinerjanya pun setiap kali setiap saat di dalam kontekstual katakanlah di pemerintahan desa kayak kemarin yang baru-baru ini kita adakan pemilihan kepala dusun 3 karena ada kekosongan, itu harus disegerakan. Program harus jalan. Yang penting dalam hal ini saya tidak begitu saja melepas PJ gitu, gawe sorangan itu. Semua Bapak harus berkomunikasi dengan kita. Bahkan kita dampingi mau di lapangan, mau di desa, kita ada permasalahan apa, ada apa regulasi yang harus dilaksanakan. Itu karena memang amanat undang-undang. Dan beliau ini dikasih tugas sebagai PJ itu dari bulan Februari sampai bulan Agustus. Cuman saya sama yang bersangkutan mengemukakan biar pelayanan publik prima ini tetap jalan, sembari kita juga menyusun berbagai literatur, berbagai aspirasi masyarakat seperti halnya kayak tadi Pak Amar sampaikan, kita tampung, kita terima. Karena sebenarnya bukan berlaku surut namanya aturan dari peraturan pemerintah, peraturan kementerian, Kemendagri maupun Kemendes itu bukan berlaku. Tapi dengan adanya regulasi baru lagi, pasti dia harus mengikuti lagi. Nah, dalam kaitan Pilkades antar waktu ini, saya harus mengedukasi dari 5 perdes terdahulu. Yang sampai 15 saja itu perubahannya sampai 3 kali. Dan memang menurut saya nomor 3 tahun 2015 ini cukup komplit kaitan dengan masalah Pilkades. Nah, dalam konteks perjalanan mekanisme antar waktu, tetap saya mengambil kutipan dari Kemendagri nomor 18, tata cara mekanisme perjalanan pemilihan antar waktu. Jadi kalaupun katakanlah mungkin bapak-bapak, wah eta mah Pak Iwan asal ngomong segala macam. Buktinya semua ada di sini. Saya kutipan perjalanan segala macamnya dari Kemendes tahun 2018 kaitan dengan antar waktu ada. Mekanisme walaupun segimana juga saya juga udah ada struktur. Perdesnya ini sampai 6. Yang terakhir kemarin nomor 6 tahun 2021 berkaitan dengan masalah Pilkades. Baik Pilkades serentak, baik Pilkades antar waktu ada di situ. Jadi kita mengambil kutipan-kutipan di situ. Jadi kita agar kita nggak sembrono gitu ya dalam perjalanan mengawal proses demokrasi di Cinunuk ini. Walaupun kita nggak bicara kontekstual pemilu yang umum, tapi ini pemilu antar waktu dengan kondisi yang terbatas, dengan budget anggaran yang terbatas, dan ini harus dilaksanakan. Saya mohon ke segenap masyarakat Desa Cinunuk agar kiranya sabar, karena kita juga bekerja bukan dalam artian memikirkan ini saja, termasuk kebutuhan KIM harus ada perdesnya, kita sudah ada. Itu. Makanya saya ke Pak Ketua, ini masih izin operasional loh. Apa? Nanti dari hasil kinerja bapak-bapak ini mungkin ada yang pas, ada yang enggak di masyarakat, itu juga harus menjadi clue, itu harus jadi masukan yang positif. Agar TV kita ini bagus, agar corong kita itu bagus, agar KIM ini bisa berjalan dengan maksimal dan semestinya. Semua bisa teredukasi tanpa kecuali katakanlah komunitas seni budaya, pemberdayaan masyarakat, konteks BUMDes, nanti juga ada yang mengusulkan, ada yang menghendaki adanya koperasi desa, gitu. Kaitan dengan penanggulangan masalah pembiayaan untuk koperasi unit kecil dari pengrajin, kelompok pengrajin sangkar burung, kelompok pengrajin kuliner, kelompok pengrajin handcraft, gitu. Dengan adanya katakanlah sekarang seopos jalannya BUMDes ini sendiri masih gugur-gugur tuh, belum pada sasarannya.
Makanya dari awal begitu itu dibentuk oleh Pak Kades, beliau pun juga mengamankan Pak Iwan tolong dampingin kok, karena Pak Iwan juga sebagai pengawas juga, saya sebagai pembina, anggaplah komisarisnya lah almarhum lah gitu. Ya dengan adanya itu pun juga waktu itu kan, nah tutup baik model kayak aya toko di sana gitu. Sok atuh buka, Pak kami tenaganya terbatas segala macam. Nah, karena tidak dibicarakan secara umum. Menurut saya kalian ini, keluh saya adalah mapping dulu potensi-potensi mana dari UMKM, dari PKL kaki lima, dari orang mengelola selama ini tidak maksimal terhadap katakanlah Borma, terhadap perusahaan saya katakanlah Kreasi Papan, terhadap perusahaan-perusahaan yang lainnya di sini, yang BUMN, BUMD, itu kan harus dimaksimalkan dan harus dikomunikasikan secara akumulasi. Ada hal-hal yang lain, ada potensi untuk katakanlah sumbangsi ke BUMDes yang tidak nampak, katakanlah harus diinformasikan, harus adanya silaturahmi. Di samping itu juga betul apa yang disampaikan oleh Pak Dewan tadi, berkenaan dengan pemilihan BUMDes itu harus melalui musdes, musyawarah desa berkenaan dengan pemilihan salah satu lembaga yang akan mengedukasi masyarakat ketahanan pangan, ketahanan ekonomi desa Cinunuk ini bisa berlangsung baik, bisa berlangsung seperti apa yang diharapkan oleh segenap masyarakat desa Cinunuk, khususnya yang ingin ke depan harus lebih maju, harus lebih baik, gitu. Harus bisa mengedukasi potensi-potensi yang ada di wilayah kita. Gitu. Pamitan kita Pak Yayan, Pak Edi, Pak Tokoh, Pak Nentang, Pak RW, Bapak-bapak ini sekalian mungkin didengarkan oleh Pak Dewan dalam hal ini. Saya juga amat sangat menyambut baik nih. Mudah-mudahan ini menjadi tolak ukur ke depan. Ini dijadikan tempat edukasi nih rumah Pak Dewan, gitu. Tempat edukasi untuk ulama, untuk masyarakat yang katakanlah menyoroti masalah desa, bisa difasilitasi di sini. Pemuka-pemuka agama, pemuka-pemuka kegiatan-kegiatan seni budaya ataupun katakanlah pemberdayaan masyarakat bisa kita komunikasikan di sini. Jadi setelah ada di sana kita punya tempat yang representatif. Menurut saya ini dekat dari jangkauan dari semua lapisan masyarakat desa Cinunuk, baik yang di wilayah sebelah sana di dusun 5, dusun 6, termasuk 4 dusun yang lainnya bisa teredukasi di sini. Ini menjadi katakanlah suatu rumah rakyat kecil desa Cinunuk melalui figur Pak Riki lah dalam hal inilah gitu. Insya Allah mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih akomodasi.